Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran agenda 1 untuk pelatihan kepemimpinan pengawas. Perkenalkan, nama saya Hindri Asmoko. Saya Widya Iswara Ahli Madya di Balai Diklat Kepemimpinan di Kementerian Keuangan. Baiklah Bapak Ibu, agenda yang akan saya bahas di dalam video ini meliputi 4 poin. Yang pertama, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran strategi pembelajarannya, saya akan jelaskan dulu tujuan pembelajaran agenda 1. Baru nanti setelah itu untuk mencapai tujuan tadi, saya akan jelaskan bagaimana strategi pembelajaran pada tahap mandiri, kemudian strategi pembelajaran pada tahap e-learning, dan strategi pembelajaran pada tahap klasika. Baiklah, langsung kita mulai penjelasan bagian yang pertama, yaitu tujuan pembelajaran agenda 1. Nah, baik Bapak Ibu, untuk tujuan pembelajaran agenda 1 ini, karena ada 2 mata pelatihan dalam agenda 1, maka tujuan pembelajarannya akan mengarah kepada 2 tujuan pembelajaran dari masing-masing mata pelatihan tersebut. Yaitu yang pertama, mengidentifikasi potensi diri dan mengaktualisasikan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila dalam mengendalikan pelayanan publik di instansinya. Kemudian yang kedua, menjelaskan persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara, kearifan lokal, Pancasila, dan sistem pemerintahan Indonesia. Nah, inilah tujuan pembelajaran di agenda 1 dalam PKP. Nah, untuk mengidentifikasi potensi diri, ini walaupun merupakan bagian dari agenda 1, tapi ini agak sedikit terpisah. Jadi kita akan fokus pada mengaktualisasikan etika dan integritas, serta yang terkait dengan cinta tanah air dan bela negara. Nah, inilah tujuannya Bapak Ibu. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, strategi pembelajaran yang akan saya lakukan, ya, kita sesuaikan dengan model pelatihan di dalam PKP ini, maka ada 3 tahapan pembelajaran di dalam PKP ini, yaitu tahap mandiri, kemudian tahap e-learning atau pembelajaran jarak jauh, dan tahap klasikal. Saya akan jelaskan satu persatu strategi pembelajaran dari masing-masing tahapan tersebut. Yang pertama, pada tahap mandiri. Strategi pembelajaran pada tahap mandiri ini adalah lebih fokus kepada peserta, karena namanya ini belajar mandiri ya. Jadi nanti apa yang dilakukan oleh peserta pada tahap mandiri ini adalah, ya, peserta akan mempelajari materi pembelajaran yang ada di modul yang sudah disediakan oleh lembaga administrasi negara, ya. Nah, nanti sesuai dengan mata pelatihan dalam agenda 1, seperti saya sampaikan sebelumnya, nanti peserta akan mempelajari materi terkait dengan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila dan bela negara kepemimpinan Pancasila. Ya. Nah, ini nanti mempelajari materi ini ada waktu 5 jam pelatihan. Ya, setelah 5 jam pelatihan ini, maka kemudian nanti ada 2 jam pelatihan, peserta akan membuat IC, ya, IC singkat. Nah, saya jelaskan setelah ini format IC singkatnya kira-kira nanti akan seperti apa. Kemudian pada tahap mandiri ini, fasilitator
perannya adalah akan memberikan evaluasi dan penilaian terhadap IC yang dikerjakan oleh para peserta. Nah, inilah bentuk IC yang akan dibuat oleh para peserta. Nanti peserta akan buat IC ini didasarkan dari analisis isu aktual yang terjadi di kantor para peserta dan lingkungan sekitar kantor. Nah, nanti IC ini maksimal sebanyak 5 halaman. Sebanyak 5 halaman. Nah, isinya apa? Yaitu pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan ini nanti peserta akan memilih isu yang akan dipilih yang terkait dengan etika dan integritas serta bela negara ini. Kemudian latar belakang atau background dari kenapa isu tersebut dipilih. Kemudian gap atau konflik yang ada yang diobservasi oleh para peserta dan membuat satu pernyataan awal mengenai isu tersebut. Itu bagian pertama. Bagian kedua, peserta akan membuat analisis masalah dan akar masalahnya. Nah, ini tentunya hal-hal yang dianggap menarik oleh para peserta. Maka di sini akan dibuat suatu analisis terhadap permasalahan tersebut dan mencari apa yang menjadi akar masalah yang diangkat oleh para peserta. Dan itu bagian yang kedua. Bagian yang terakhir adalah bagaimana peran kepemimpinan yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Itulah yang ada di dalam IC yang akan dibuat oleh para peserta di tahapan mandiri. Itu Bapak Ibu untuk tahapan mandiri. Sekarang kita lanjut dengan bagaimana tahapan berikutnya, yaitu di tahapan e-learning atau pelatihan jarak jauh. Bagaimana strategi pembelajarannya? Nah, ini ada 4 jam pelatihan tatap muka yang dipecah menjadi 2, yaitu 2 jam pelatihan pertama. Setelah itu baru ada tatap asinkronus atau pembelajaran mandiri juga. Kemudian 2 jam pelatihan yang berikutnya. Nah, pada 2 jam pelatihan yang pertama, apa yang akan saya lakukan, yaitu pertama tentunya karena baru bertemu ada sesi perkenalan, ya perkenalan, kemudian bina suasana, membuat suasana yang nyaman dan enak ya bagi peserta untuk belajar. Kemudian kita jelaskan tujuan pembelajaran dan kemudian gambaran umum materi yang ada di agenda 1 untuk 2 mata pelatihan yang ada di situ. Nah, kemudian setelah itu juga kita evaluasi singkat penugasan individu peserta pada tahap mandiri dan juga nanti akan memberikan penugasan kelompok, termasuk nanti ada mini survei yang akan dilakukan oleh para peserta. Nah, kemudian setelah itu para peserta belajar mandiri ya atau asinkronus selama 10 jam pelatihan. Apa yang dilakukan oleh peserta? Peserta akan mendalami materi, kemudian mengerjakan tugas individu, ya, kemudian mengerjakan tugas kelompok, dan tentunya karena ada tugas kelompok ada diskusi kelompok oleh peserta. Nah, kita sebagai fasilitator itu akan memonitor dan mengevaluasi penugasan para peserta tersebut. Nah, di tahap berikutnya masih di tahap e-learning ini, yaitu tatap muka yang 2 jam pelatihan yang kedua. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan mereview materi pembelajaran yang didalami oleh para peserta, membuat rangkuman materi pembelajaran, kemudian melakukan evaluasi pembelajaran, dan kemudian mengingatkan ulang penugasan kelompok terutama, karena ini nanti akan dibahas pada saat tahapan klasika. Dan yang terakhir adalah menutup pembelajaran. Itu pada tahap e-learning atau pembelajaran jarak jauh. Yang berikutnya adalah tahap terakhir klasikal, bagaimana strategi pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, terdapat 15 jam pelatihan di sesi klasikal. 3 jam pelatihan yang pertama adalah ceramah, ya, yang kita nanti akan mengundang narasumber. Nanti narasumbernya akan berikan ceramah tentang etika, integritas, dan bela negara kepemimpinan Pancasila. Nah, kita sebagai fasilitator akan menjadi memoderasi ya atau menjadi moderator untuk memperlancar jalannya ceramah dan tanya jawab. Setelah itu, ya 12 jam pelatihan berikutnya
skenario-nya adalah seperti ini. Ya, 3 jam pertama atau pendahuluan kita memberikan salam tentunya ya. Kemudian karena sudah kenal ya kita lebih ke membina suasana ya. Kita mereview singkat, mengulang kembali, mereview kembali tujuan pembelajaran, review singkat materi keseluruhan agenda 1 dan kita lakukan diskusi lesson learn untuk ceramah yang sudah diikuti oleh peserta. Itu 3 jam yang pertama. Setelah itu 3 jam pelatihan yang berikutnya kita akan menjelaskan, mendalami materi mengenai bela negara, ya kemudian kita dalami materi etika dan integritas. Nah kemudian di situ nanti ada satu diskusi hasil tugas kelompok dari peserta. Itu. Nah, kemudian penyajian yang berikutnya, penyajian yang kedua, ya kita akan menjelaskan mengenai konsep cinta tanah air, kemudian kerangka tujuan negara dan sila-sila Pancasila. Nanti kita hubungkan dengan nilai-nilai dasar bela negara. Nah, nanti di jam pelatihan ini juga kita akan melakukan diskusi hasil tugas kelompok yang berhubungan dengan materi-materi ini, termasuk hasil dari mini survei yang dilakukan oleh peserta. Kemudian penyajian yang berikutnya, kegiatan yang berikutnya adalah 2 jam pelatihan untuk penjelasan penerapan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara, penjelasan mengenai metaplan manajemen perubahan, dan kita buat satu game, yaitu game merah putih. Nah, itu 2 jam yang akan kita lakukan. Yang terakhir adalah sesi penutup, 1 jam pelatihan yang terakhir. Nah, kita tentunya akan membuat resume, kemudian mengevaluasi pembelajarannya, dan di akhirnya kita akan menutup kegiatan pembelajaran. Demikian Bapak Ibu, skenario pembelajaran ya yang akan atau strategi pembelajaran yang akan kita lakukan untuk agenda 1 di dalam PKP ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.